goreng patut. Terus, oke, halo teman-teman semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima Malam. kasih. Halo, ya baik. Terima kasih sudah bergabung di webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya William. Saya Business Development atau Sales di Utara Desain.
pada sesi kita hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Utara Desain. Yaitu, Utara Desain merupakan bagian dari PT Kids Indonesia Group yang berfokus pada desain digital, Jul, mana jembatannya? yang berfokus pada eh, desain digital, terutama di UI UX dan branding. Kami membantu berbagai bisnis untuk menciptakan pengalaman digital yang efektif, fungsional, dan tentunya menarik bagi para usernya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat akan menarik tentunya, yaitu Boost Your Business with Smart UI UX Strategies. Di tengah persaingan digital saat ini, desain bukan hanya sekedar tampilan, gitu kan, tapi juga soal strategi yang berdampak langsung pada bisnis. Nah, di kesempatan kali ini kita beruntung sekali akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa dari Utara Desain. Pertama ada Mas Jojo, dan yang kedua ada Mas Irfan. Keduanya adalah bagian dari Utara Desain sebagai UI UX spesialis. Oke, sebelumnya kita akan em, ada catatan penting. Saya akan menyampaikan catatan yang penting untuk teman-teman para peserta. Yang pertama, mohon menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Terus lalu yang kedua, jika memiliki pertanyaan, bisa langsung disimpan terlebih dahulu atau bisa langsung tulis di kolom chat. Nanti akan kita bahas pada sesi Q&A. Lalu yang ketiga, di akhir sesi kami akan membagikan Google Form yang wajib diisi oleh teman-teman sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai acaranya dari Mas Jojo. Silakan Mas Jojo. Oke, terima kasih Mas William. Oke, cek-cek dulu ya suara aku aman nggak di teman-teman nih? Aman. Aman ya. Oke, terima kasih ya. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya saya Jojo di sini sebagai UX designer dan ada rekan saya Irfan sebagai UI designer. Nah, jadi pada malam hari ini kita bakalan sharing lah ya nih tentang temanya Boost Your Business with Smart UI UX Strategies. Oke ya, kita langsung mulai aja nih. Nah, tapi sebelum kita mulai, aku pengen ngajak dulu nih ke teman-teman gitu ya. Mungkin kalau yang udah ada pengalaman, misalkan pernah nggak ya teman-teman itu waktu buka website atau aplikasi ya bebas ya apapun gitu ya. Terus pada saat teman-teman nyobain kebingungan gitu kan, entah dari aksinya atau harus ngeklik kemana gitu kan, atau loadingnya lemot gitu kan, malah bikin ribet atau males gitu ya. Boleh ya barangkali di kolom chat gitu ya, punya keresahan yang sama kayak gitu ya. Atau ada yang mau langsung berpartisipasi, raise hand atau open mic juga boleh banget ya. Oke, mungkin masih kita sambil jalan aja kali ya, sambil nunggu juga. Oke, mungkin masih ada yang malu-malu atau gimana, kita santai aja ya buat diskusinya. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang ngerasa sama gitu ya, keresahannya kayak yang ribet gitu kan, bingung ini navigasinya kemana. Nah, mungkin itu hal yang boleh nanti ya diutarakan juga gitu kan. Ibaratnya gini deh teman-teman, misalnya teman-teman tuh pengen belanja gitu katakan di marketplace ya.
tiba-tiba si tombol checkout-nya tuh di mana gitu, bingung gitu kan. Terus loading-nya tuh lama bener gitu kan, banyak iklannya gitu kan. Nah, alhasil bukannya kita mau beli gitu kan, kita malah nyari ke marketplace sebelah atau ke kompetitor karena kita nganggapnya ini lebih lebih smooth gitu kan, lebih mudah juga gitu kan. Nah, bayangin aja itu misalkan terjadi di website atau aplikasi yang punya teman-teman gitu kan. Nah, bisa-bisa pelanggan yang awalnya dia mau beli malah jadi kabur. Kan itu jadi sayang ya, peluang bisnis kita jadi hilang gitu. Tapi kalau misalkan tuh dibantu dari sisi proses desainnya, kemudian development websitenya, dengan bantuan strategi bisnis UI UX yang smooth gitu kan, nah itu bakal bikin kolaborasi dan desain dan development itu jadi lebih enak gitu kan. Si websitenya jadi cepat loadingnya, kemudian dari tampilan websitenya bikin nyaman, gak ngebingungin, jelas, otomatis kan Pak, si user jadi lebih paham gitu kan, hasilnya pun ya mereka lebih puas, malahan mungkin outputnya jadi lebih balik lagi, dia jadi pelanggan tetap, kayak gitu ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat nih dari diagram Venn ini ya, kita tuh bisa memahami nih hubungan erat antara tiga elemen penting dalam UI UX. Di situ ada problem, need, dan idea dan solution ya. Ketiganya itu saling terkait dan nggak bisa dipisahin ya. Untuk problemnya itu menggambarkan tantangan yang dihadapi si pengguna atau usernya. Misalnya mereka merasa bingung atau kesulitan saat menggunakan aplikasinya tuh atau maupun webnya, atau juga prosesnya itu terlalu rumit gitu untuk problemnya. Nah, need-nya itu apa yang dibutuhkan pengguna nih, seperti solusi yang lebih gampang, cepat dan jelas juga. Nah, di titik pertemuan keduanya itu muncul dan menghasilkan ide serta solusinya juga. Solusi desain nih misalnya yang bikin aplikasi itu lebih mudah dipakai dan juga mengatasi masalah di problem yang tadi itu. Untuk analogi sederhananya, contoh sederhananya, bayangin teman-teman mau beli baju nih. Problemnya itu teman-teman tuh pengen tampil keren tapi nggak ada waktu buat ke mallnya. Nah, sementara need-nya juga pilihan bajunya tuh banyak, pengennya tuh mudah dicari dan harganya tuh terjangkau. Nah, si solusinya tuh bisa dengan membuat desain online shop yang simple di website kita tuh, di usaha kita dengan filter produk yang jelas, ada fitur pencariannya mungkin ya yang jadi highlightnya juga, sama foto produknya yang bagus dan juga lengkap gitu. Dengan solusi tadi kita bisa memberikan nih pengalaman yang nyaman, cepat dan menyenangkan bagi si pengunjungnya. Oke, karena navigasinya sudah efisien, juga dengan adanya filter dan fitur search-nya ya. Nah, kesimpulannya dari desain UI UX yang udah lahir, yang sukses lahir dari pemahaman kita yang mendalam terhadap masalah dan kebutuhan penggunanya juga atau calon customer kita. Ketika desainnya ini dapat mengatasi kedua hal itu dengan baik, maka kenyamanan si pengunjungnya itu ketika pakai website kita atau app kita itu akan meningkat dan bisnis pun bisa tumbuh dan berkembang lebih besar. Oke ya, mungkin tadi sempat dibahas dari diagram Venn itu ada problem, ada di sama idea dan solution gitu kan. Jadi setelah kita tahu betapa pentingnya gitu kan, ngebahas banget tadi pengalaman pengguna yang baik, mungkin teman-teman jadi tanya sih ya. Jadi si UI UX itu apa sih? Terus korelasinya dan seberapa pentingnya sih mungkin gitu ya. Nanti itu si UI UX buat membantu bisnis kita gitu ya. Karena tadi yang disampaikan Irfan gitu kan bilang juga gitu, bahwasanya desain itu bukan cuma soal tampilan, tapi bagaimana desain itu bisa ngebantu pengguna mendapatkan solusi dengan mudah dan nyaman, gitu ya. Oke, tadi kan
Mas Jojo tuh ini yang jelasin UI UX-nya. Nah, jadi ini Mas Jo, pengertian aku coba jelasin ya. Untuk UI itu, UI-nya itu user interface ya. Desain tampilan aplikasi websitenya kita tuh. Ini tuh semua apa yang kita lihat di layar tuh pas saat buka websitenya. Seperti ada tombol, warna, gambar, dan teks. Jadi UI ini juga bagian yang membuat tampilan aplikasi atau website kita itu jadi enak dilihat tuh dan mudah dipahami. Serta juga udah ngikutin tren web atau aplikasi yang ada tuh, misal tren UI UX 2025 itu tentang neomorphism misal atau brutal gitu. Nah itu udah pakai trennya supaya website juga itu nggak terkesan jadul gitu. Dan untuk si UX-nya ini itu tuh pengalaman yang dirasakan si usernya tuh saat memakai website kita ataupun aplikasi kita. Apakah aplikasi ini mudah, apakah menyenangkan. Nah, jadi UX itu lebih tentang bagaimana si user berinteraksi dengan dengan aplikasinya. Jadi bukan cuma tampilannya aja, dan juga ada flow-nya. Selanjutnya tahapnya tuh kemana aja gitu si UX itu dijelasin di UX. Oke, mungkin itu ya penjelasannya dari Irfan. Thank you Irfan udah ngejelasin nih UI itu kayak gimana, UX itu kayak gimana gitu kan. Jadi teman-teman ya, kalau kita lihat di gambar, UI itu kan pasti lebih ke bidang kreatifnya lah ya, visualisasinya kayak gimana, mungkin nanti nyambungnya ke bagian brandingnya gitu ya, brand guideline dari si logo atau brand guideline perusahaan teman-teman gitu ya, itu dari UI. Nah kalau dari UX-nya sendiri kan itu lebih ke gimana sih cara ngebuat si penggunanya itu lebih nyaman gitu kan, dibantu dengan hierarki atau struktur websitenya itu nyambung gitu kan, ibaratnya dia bisa bercerita lah kayak gitu. Nah, namun aku coba ini ya korelasinya gitu kalau di ranah bisnis tuh. Jadi UI itu kan ibaratnya lebih ketampilan yang lebih eye catching lah. Kalau gitu kan si website atau aplikasinya itu biar lebih berwarna gitu kan, lebih hidup lah ibaratnya. Sama tadi UX juga lebih ke proses kenyamanannya kayak gitu kan. Proses yang dilakukan si usernya itu simple si flow-nya, nggak banyak gitu kan, jadi otomatis dia makin puas dan cenderung balik lagi terus ke website atau aplikasi kita. Oke, jadi gitu ya Mas Jojo. Nah, sepenting apa sih UI UX desain itu dalam bisnis kita itu Mas Jojo? Boleh Oke, dari dijelasin? bisnis ya Mas Irfan, penting dong, soalnya kan UI UX itu buat ngebantu ya, ibaratnya tuh bisnis kita tuh ya bisa berkomunikasi dan melayani pelanggan lewat produk digital gitu kan. Salah satunya lah mau di website atau di aplikasi gitu. Sayang misalkan kalau kita udah punya produk yang bagus gitu kan, harganya oke nih bersaing gitu, tapi pada saat kita mau jual gitu kan, tadi di website atau di aplikasi, itu flow-nya ribet, ya otomatis pelanggan pada kabur gitu kan. Terus kalau misalkan si aplikasinya udah keren segala macam gitu kan, wah warna visualisasinya, tapi flow-nya, aduh checkout-nya ini kemana sih, bingung gitu kan, prosesnya panjang. Ya orang-orang makin frustasi lah, jadi males. Malah jadi ujung-ujungnya mereka nggak install. Kayak gitu, Mas Irfan. Tapi BTW ada ini nggak ya, salah satu contoh case study gitu ya, yang nunjukin buat meningkatin konversinya, Mas Irfan? Jadi gini Mas Jo, Eh, di sini itu ada salah satu portofolio kami ya yang alhamdulillah berhasil meningkatkan konversi bisnisnya dan sukses dipakai oleh puluhan ribu user gitu. Usernya itu user bidan di seluruh Indonesia ya. Nah, apa sih Enutri itu? Nah, Enutri itu sebuah aplikasi yang lahir dari kebutuhan nyata di lapangan ya, antara si pasien dan
si bidannya, ibu bidannya. Si aplikasinya itu membantu para bidan di seluruh Indonesia dalam tugas mereka mengukur dan memantau kesehatan anak-anaknya terkhusus di balita dan bayi. Nah, di negara sebesar Indonesia ini banyak nih bidan yang sebelumnya tuh masih menggunakan metode manual. Jadi masih nyatat hasil pengukurannya tuh di atas kertas, masih hitung tumbuh kembangnya itu manual gitu tanpa bantuan teknologi yang ada. Nah, di sini Enutri itu hadir untuk mengubah itu semua. Seiring dengan si Enutri itu aplikasi dari Danone, dan seiring dengan ekspansinya Danone itu ke kota-kota kecil juga, jumlah pengguna Enutri itu terus bertambah. Jadi nggak hanya di kota besar, tapi kini juga tersebar di 33 provinsi ya di seluruh Indonesia. Nah, tools dalam aplikasinya ini pun terus berkembang gitu, menyesuaikan kebutuhan si penggunanya yang semakin beragam. Dan ada versi terbarunya itu namanya Iron Sea, yang anemia ya. Nah, misalnya kini si fiturnya itu lebih sederhana, bidan cukup memasukkan data aja anaknya, dan sistem akan menghitung semua formulasinya itu secara otomatis. Si aplikasinya itu untuk formulanya. Nah, di sini kan terlihat ya, before-nya tuh 2000, ini tuh tahun 2015 sampai 2019. Nah, untuk secara brandingnya nih, secara branding bisnisnya itu tampilan aplikasinya itu terlihat lebih sederhana ya, dan warnanya itu ramai gitu, terlalu monoton, dan desainnya juga tuh belum modern ya. Secara UI dia juga lebih sederhana, dengan penggunaan font dan icon yang masih terbilang jadul ya, dan juga navigasinya itu masih padat gitu, belum terorganisir, dan menyulitkan si pengguna apps entry-nya di revamp. Nah, kami itu lalu melakukan revamp yang pertama di tahun 2019. Terlihat di sini tampilannya lebih segar, lebih agak clean juga, dengan warna kontras dan penataan elemennya itu lebih terstruktur gitu. Brandingnya juga lebih konsisten dengan penekanan brandingnya ya di hero banner, dengan banyaknya elemen-elemen kayak ribbonnya gitu. Terus antar mukanya juga lebih, untuk UI-nya lebih terkesan modern trendy gitu ya, dengan pakai bayangan gitu, bayangan yang smooth, shadow-nya juga. Dulu ikonnya juga dibuat lebih menggunakan icon terbaru ya, yang dipakai di apps-apps pada tahun itu 2019. Navigasinya juga lebih terstruktur dan elemennya juga lebih jelas. Dan untuk di revamp kedua yang terbaru nih, yang 2023 sampai sekarang, nah secara branding itu kami buat brandingnya itu lebih clean lagi ya, dan lebih modern, dengan menggunakan hero banner yang lebih besar gambarnya. Elemen dinamisnya juga, seperti penggunaan icon di menunya itu lebih variatif ya, dan mulai menggunakan icon 3D itu untuk di paling kanannya yang bidan warna hijau. Juga UI-nya tuh semakin halus gitu ya, udah pakai tren di tahun 2023 itu, tapi juga terus update gitu. Dan juga kita menambahkan fitur yang lagi ngetren gitu di masa baru-baru ini, seperti penambahan di informasi terbarunya tuh dibikin kayak story gitu, kayak story di IG dan WhatsApp gitu. Jadi pas diklik itu dia nge-expand dan menampilkan foto atau video, dan juga aksesnya itu lebih, informasinya itu lebih terlihat semua ya di satu page. Dan juga di halaman lainnya juga terlihat jelas ya perbedaannya dengan aplikasi sebelumnya.
di mana aplikasi sebelumnya itu belum konsisten ya. Penggunaan warnanya itu masih terlalu ramai gitu, masih banyak. Dan banyak juga full color gitu. Jadi terlihat si aplikasi itu nggak clean gitu. Penggunanya juga merasa kurang terhubung dengan brandnya gitu, bingung ini tuh brandnya tuh apa sih, mau biru atau merah gitu kan. Nah, dalam bisnis tuh konsistensi warna dan desain tuh sangat penting ya, karena mempengaruhi dalam cara si pengunjungnya atau penggunanya itu mengenali dan berinteraksi dengan produk atau layanan kita. Dengan memperbaiki elemen visual ini, bisnis juga dapat memperkuat kesan profesional dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan-pelanggan kita. Nah, tadi kan udah dijelasin dari before ke revamp satu. Nah, untuk tujuan dari revamp keduanya ini, itu tuh kenapa ada brandingnya lagi, karena biar kita tuh si apps-nya tuh lebih mengedepankan, memfokuskan lagi terhadap brandingnya dengan menggunakan banyak warna merah ya. Jadi si user itu dapat mengingat elemen kayak misal merah kuning ada ribbonnya, itu berarti Enutri gitu. Jadi pas kepikiran terus di jalan gitu, misal pengen nanti pulang nyoba gitu, nyoba apps ya gitu. Nah, di sini juga pakai kode rumus ini ya, 60 30 10% itu yang biasa ada di desain gitu. Di mana 60%-nya itu menggunakan warna utama gitu, warna brandnya warna merah. Nah, 30% itu pakai warna kuning gitu, warna secondary. Nah, 10% itu aksen lain-lain gitu, kayak biru atau hijau mungkin. Dan juga di sini kami juga melakukan perubahan ya terhadap. Jadi kami itu nggak buat UI aja, jadi kita tuh buat ilustrasi sama brandingnya juga. Jadi ada semua elemen desain itu terlibat di dalam bisnis ini, di dalam apps ini. Di sini juga penggunaan ilustrasi terlihat jelas ya untuk memperkuat branding lagi dan mengikuti trend style pada apps sesuai zamannya. Di sini yang before itu terlihat ilustrasinya itu lebih sederhana ya, kurang menggambarkan identitas brand dari perusahaannya gitu, masih terasa kaku. Di sini itu terlihat kalau ilustrasinya itu masih apa ya, tergantung gitu sih. Ini tuh warnanya itu mau warna apa, putih, biru. Nah, di revamp pertama kami melakukan perubahan menjadi lebih modern lagi dan menambahkan elemen-elemen brandingnya gitu. Jadi kayak misal di belakangnya itu ada kayak brand guideline yang udah kita buat, misal kayak bunga-bunga itu dikasih warna merah gitu, agar terkesan si usernya dapat mengingat terus nih si Enutri itu. Kalau ilustrasinya kayak gini tuh berarti Enutri gitu. Dan juga kami melakukan, tapi agak berbeda nih untuk perubahan revamp kedua kan, karena mengikuti zaman juga dan peremajaan juga di saat itu. Kita membuat ilustrasinya lebih modern lagi nih, dengan ngikutin tren 3D kan yang lagi hit sekarang, dan mengembalikan sisi clean-nya lagi dengan zamannya gitu. Jadi kayak misal dari ekspresinya juga terlihat jelas, lebih profesional juga kan.
agar juga si user itu percaya dengan apps ini, karena kita selalu melakukan perubahan. Nah, dari diberlakukan revamp tadi, kita mendapatkan konversi kita dapat alhamdulillahnya meningkatkan konversi nih di aplikasinya tadi, dapat dan juga memperkuat branding dan mengikuti tren terkini juga dari elemen-elemen 3D tadi kan. Nah, meskipun ada beberapa tantangan seperti keterbatasan perangkat dan ketersediaan aplikasinya hanya di Android aja, tapi kedepannya kita tuh mengimplement si apps ini tuh di iOS gitu. Dan aplikasi ini tetap menunjukkan aplikasi NU3 ini alhamdulillah meningkatkan peningkatan signifikan nih dengan tingkat pengguna yang tinggi gitu, kepuasan pengguna yang tertinggi terbukti dari rating 4,6 di Play Store ya, dan penggunanya itu mencapai 50 sampai 60 ribu user gitu. Dan alhamdulillahnya juga baru-baru ini NU3 mendapatkan rekor muri screening anemia untuk penggunaan aplikasi terbanyak gitu dalam 1 bulan, yaitu totalnya itu 300.000 screening. Nah, di sini juga untungnya desain itu sangat diperhatikan ya oleh tim NU3-nya, dengan sering melakukan feedback dan perbaikan, menjadikan aplikasi ini tuh lebih menonjolkan sisi UX-nya tuh dan memberikan pengalaman penggunaan aplikasi itu terhadap user yang lebih baik gitu. Jadi si tim NU3-nya itu lebih mengedepankan NU3 gitu, selalu melakukan feedback terus menerus yang rutin gitu, setiap quarter. Oke. Nah, kalau tadi kan Thank you ya, Mas Irfan. Ini tadi ngebahas dari sisi aplikasi mobile ya. ya Di sini ada website tentang company profile ya. Jadi Sunf, ini salah satu di perusahaan dari Astra juga gitu. Nah, di sini tuh kalau kita ngelihat ini revamp ya jatuhnya, ada before afternya juga. Nah, sebelumnya tuh pada saat kita requirement gathering gitu kan, nanya sama kliennya, kenapa sih Pak, Bu, pengen di revamp gitu kan? Mereka udah punya data. Jadi gini Mas, ada beberapa BOD-nya juga gitu kan, ngasihin data juga, dia tuh bingung strukturnya, harus nanya, ini tuh tentang apa sih Mas? Section itu tentang apa? Malah jadi nanya-nanya lagi. Padahal kan kegunaannya website itu sebetulnya buat ngasih informasi yang langsung gitu ya. Nggak harus lagi nanya-nanya lagi di belakang. Itu salah satu alasannya pengen di rebranding. Nah, kemudian yang kedua, di revamp sorry ya. Yang kedua itu dari sisi tampilannya, yang sebelumnya itu kurang menampilkan dari guideline si Sun App-nya itu sendiri. Nah, ini kurang berwarna dan kurang hidup gitu kan. Usernya bilang, Mas ini kami pengen yang mirip banget dong sama si brand guideline-nya kita. Kurang hidup nih, kayak gitu kan udah ada datanya. Terus setelah kita coba analisis juga, ternyata ada beberapa temuan gitu kan, mulai dari hierarkinya, gimana sih caranya biar si aplikasinya itu nanti bisa bercerita langsung gitu kan, tanpa ada orang harus nanya-nanya lagi gitu kan. Direstrukturlah dari susunan kontennya, kita perbaiki, kemudian udah dari situ kita mencoba pengaplikasian buat si brand guideline-nya gitu kan. Nah, dilihat juga nih yang revamp-nya kan lebih beda juga kan itu. Lebih eye-catching juga dari sisi UI, terus dari sisi pengalamannya pun jelas gitu kan. Oh, dari sisi navigasinya, ini ada menu apa aja, dari hero section-nya, itu tentang apa sih, Sun App itu apa gitu kan. Terus dia service-nya itu apa aja gitu kan. Nah, terus di sini ada juga keterangan dari artikel atau seputar berita-berita terkait si Sun App-nya itu apa. Kayak gitu kan.
Terus kita pun di sini ngebuatnya itu udah pakai content management system gitu kan. Jadi si user mau ngupdate konten itu udah dibantu gitu kan. Kalau sebelumnya itu mesti hardcode juga kan agak effort ya. Harus orang yang emang bener-bener ngerti di codingan. Dibantu kalau udah pakai content management system kan kita ngasih ini user guideline-nya kalau mau ngerubah section yang ini, konten yang ini gitu kan, jadi udah gampang juga gitu kan, simple. Terus udah punya standarisasinya. Oh, warnanya yang ininya kalau kalau mau upload gambar harus sesuai ya, yang gini rasionya, warnanya kayak gini. Dengan kopinya yang sesuai kita udah punya standarnya. Jadi ini yang udah benar-benar bikin si website yang di-revamp-nya itu berdasarkan brand guideline dan kebutuhan dari si end user-nya. Nah, terus mungkin di sini ya teman-teman ada yang udah punya website atau bahkan belum sama sekali gitu kan. Nah, tapi di sini kita bakal coba ibaratnya ya, sharing juga gitu. Harusnya yang teman-teman lakuin tuh kayak gimana gitu ya. Mungkin dimulai dulu buat teman-teman yang barangkali ada yang udah punya website gitu misalkan ya. Misalkan websitenya ada tapi pengunjungnya betah enggak sih gitu. Misal gitu. Kita coba evaluasi deh buat teman-teman yang ada punya website gitu ya. Yang pertama mungkin bisa dilakuin, apakah desain si websitenya itu bikin pengunjung nyaman nggak sih? Misal gitu, kalau tampilan websitenya itu rapi, enak dilihat nggak sih gitu kan? Terus rancu kah atau gimana kan kita jadi nanya juga gitu kan sambil nge-evaluasi. Ini kayaknya ada yang kurang deh, misalkan kayak gitu ya. Itu teman-teman bisa nge-evaluasi ya kayak gitu. Terus yang kedua, apakah si informasinya itu jelas nggak sih? Bikin informasinya to the point atau mudah dimengerti nggak sih? Jangan bikin orang-orang tuh malah jadi mikir gitu kan. Aku sempat baca gitu kan, di salah satunya itu tentang Don't Make Me Think karya Steve Krug gitu. Jadi dia tuh bikin website tuh ibaratnya jangan bikin user yang muter-muter dulu gitu kan, harusnya to the point gitu kan. Ibaratnya kita mau jualan apa, kita jelasin lah ibaratnya. Ini service kita, ya jelasin service kita gitu kan. Tapi catatannya itu dengan to the point, jangan yang bertele-tele. Kayak gitu, jangan sampai ke scrollnya panjang-panjang banget. Kayak gitu. Terus yang ketiga nih yang paling penting juga ya. Nah, apakah si website itu udah sesuai belum sama identitas brand kamu? Misal gitu kan ya, brand kamunya itu katakan di bidang apa ya, rumah sakit lah katakan gitu kan, rumah sakit itu kan kesehatan ya, healthcare itu kan. Oke, berarti orang kesehatan itu harusnya bikin nyaman ya, tenang, karena kalau kita bicara di rumah sakit kan ada triase warnanya ya, ada arti merah, kuning, hijau, hitam pun ada warna, ada artinya. Nah, terus gimana caranya biar ini tuh masuk ke identitas brand tanpa bikin nakut-nakutin dalam tanda kutip, karena kan rumah sakit itu harusnya bikin dulu gimana caranya penyampaian itu tenang dulu gitu kan, bikin informasinya jelas gitu kan, semuanya harus sesuai. Minimal dari sisi logonya sesuai, kemudian dari warnanya kayak persona, misalkan orangnya mau siapa sih yang disasarnya, misalkan kalangannya mau yang seperti apa. Terus habis dari situ gaya tulisannya, penyesuaiannya, oh kalau personanya orangnya yang di usia segini harusnya seperti ini, kayak gitu kan. Jadi sesuai, kayak cara penyampaiannya pun. Contohnya kayak si Gojek kan kayak udah terngiang-ngiang gitu kan, kayak GoFood tuh mau makan apa nih sekarang gitu kan, kayak udah di otak kita atau teman-teman kan udah oh ngeh gitu kan, oh ini si GoFood, si Gojek kayak udah ada ciri khasnya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, buat ngebantu identitas brandnya harus sesuai juga gitu. Nah, terus yang penting juga ini terkait flow-nya gitu ya, atau alurnya. Ini jelas nggak sih gitu kan? Jangan sampai bikin ribet lagi gitu kan. Kayak semisal kalau mau daftar, ini formnya di mana sih gitu kan? Buttonnya di mana sih, ini jelas nggak sih? Kayak mau check out, aduh harus kemana sih gitu. Minimal itu harus jelas disampaikannya ya teman-teman. Terus kalau misalkan buat teman-teman yang belum punya website, kayak gimana ya? Nah, buat teman-teman yang belum punya website, ini sebetulnya buat mulainya itu nggak ribet kok gitu ya.
minimal ya teman-teman bikin strukturnya dulu, satu halaman dulu aja, landing page dulu gitu kan. Yang penting jelas dulu, ibaratnya buat ngebantu media promosinya dulu, buat nampilin produknya dulu gitu kan, atau sekedar buat ngasih tahu, aku punya service ini loh, aku punya produk ini loh gitu kan. Ya minimal tuh teman-teman kalau buat yang belum punya website itu ya, yang pasti yang harus jelasin yang pasti lah, nama bisnis teman-teman tuh apa gitu kan, jelasin produk atau servisnya. Terus biar simpel dulu, bisa juga sisipin buat proses checkout-nya itu pakai pihak ketiga atau sosial media ya, bisa pakai WhatsApp, sementara bisa pakai Instagram, X atau lain-lain gitu kan. Minimal itu dulu deh. Soalnya apa? Biar website itu biar bisa kelihatan lebih profesional atau naik kelas gitu kan. Misalkan ada nih calon pembeli kita, tiba-tiba dia lagi iseng nih, entah googling atau lagi lihat di X atau di Facebook, oh ada nih produk kita tuh udah punya website gitu kan, ibaratnya orang-orang tuh udah makin percaya gitu kan, karena udah punya keren nih websitenya gitu kan. Yang penting sih teman-teman buat yang belum punya website ya, kita mulai dulu aja, pelan-pelan dulu aja, dimulai dari yang terkecilnya dulu aja. Seiring berjalannya waktu kan nanti si bisnis makin gede, terus kita pun bakal punya lagi, kayaknya di website bisa nih ditambahin misalkan kayak tadi katalog produknya, fiturnya bisa, udahlah langsung di situ aja, di websitenya aja sampai ke checkoutnya, misalkan kayak gitu. Sampai ke pembayarannya misalkan kan kita udah tahu ya kebutuhannya. Jadi pelan-pelan dulu aja, sambil di riset lagi, sambil kita tulis kebutuhannya seperti apa. Nah intinya sih ya, kalau website itu bukan ajang gaya-gayaan teman-teman ya, tapi itu supaya ngebantu bisnis kita itu menjadi mudah ditemukan, terus jadi makin dipercaya, dan makin naik kelas atau level up. Nah, terus mungkin ada tips and tricksnya gitu ya. Minimal gitu, ini buat hierarki atau struktur kontennya yang harus ada di website tuh apa gitu ya. Kecil-kecil dulu aja gitu, tipis-tipis dulu aja. Nah, jadi yang pertama tuh yang pasti ya di tampilan utama gitu, di bagian hero bannernya, atau bisa kita panggil dari sini hero section lah ibaratnya di sini ya. Karena kan ibaratnya ada orang tuh 3 detik pertama tuh mempengaruhi ya buat pengambilan keputusan bahwasanya dia tuh bakal lanjut pakai di website kita, mau beli, atau misalkan ya udah cabut dari website kita gitu kan. Makanya di sini tuh penting ya buat nampilin pesan utama tuh yang emang benar krusial gitu kan. Nah, dibantu di sini tuh buat navigasinya, terus identitas website kita. Misal dari logonya itu kan jadi kayak ciri khas kita itu kan, oh logo si A ini nih. Terus ngebantu juga ada navigasinya. Misalkan navigasinya tuh kayak ada home, misalkan ya, ada about us-nya tentang bisnis kita atau perusahaan kita tuh apa. Kemudian kita ada kontak us-nya juga. Misalkan kalau ada portofolio atau produk misalkan, terus dibantu juga nanti dengan tampilan gambar dan juga copywriting yang sesuai gitu ya, yang relevan. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, setelah hero banner tadi udah dijelasin ya sama Mas Jojo, dan di mana hero banner itu buat menarik perhatian pengunjung di first impression-nya. Langkah selanjutnya itu kita bisa memberikan arahan jelas dengan, nah di sini tuh tombol aksi atau call to action CTA sangat berperan penting gitu. Nah, tombol call to action itu seperti beli sekarang, daftar, atau pelajari lebih lanjut. Di sini memberikan arahan yang jelas kepada si pengunjungnya nih tentang langkah selanjutnya itu mau seperti apa, apakah mau beli atau gimana. Nah, dan juga menariknya sebuah penelitian menunjukkan bahwa tombol call to action ini, tombol call to action yang jelas itu dan menonjol dapat meningkatkan konversi bisnisnya itu hingga 25%. Dengan adanya call to action ini, kita juga mempermudah alur dalam mengunjungi websitenya gitu. Memastikan mereka itu nggak bingung nih
dan dapat dengan mudah juga melanjutkan interaksinya. Dan ini juga membantu si pengunjungnya itu untuk tetap terfokus gitu dan membuat perjalanan atau mengeksplorasi website kita itu lebih lancar gitu. Hingga akhirnya mereka itu melakukan tindakan yang kita inginkan gitu sesuai arahan yang kita udah buat. Jadi misalnya di sini tuh buttonnya tuh ada hubungi CS gitu kan. Misal kalau di company profile supaya kenapa biar si user itu dapat terhubung langsung gitu dengan perusahaannya, bisa langsung nanya gitu tanpa browsing lagi gitu, jadi nggak usah. Nah, dari tombol hubungi kami tersebut juga membantu juga, biasanya ada AI-nya gitu, botnya, jadi si botnya itu bisa ngegenerate pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan jawaban yang udah disiapkan gitu. Dan biasanya juga terdapat button terus kebuka chat gitu ya, jadi si user itu bisa ngechat juga langsung dengan mungkin cek customer service-nya atau AI yang menjawab kebutuhan si pengunjungnya. Lalu setelah kita bahas tombol call to action tadi, jangan lupa bahwa foto produk yang jelas dan menarik juga berperan besar dalam menarik perhatian si pengunjungnya gitu dan mempermudah mereka untuk mengambil tindakan lebih lanjut ya, seperti mau beli atau daftar atau subscribe mungkin kayak di Netflix atau Disney Plus ya. Jadi tertarik gitu buat subscribe gitu. Nah, visual ini juga penting nih di dunia online, seperti foto yang menarik itu bisa membuat perbedaan besar dalam menarik perhatian si pengunjungnya, dalam meningkatkan penjualan. Nah, tips sederhananya untuk foto produk di sini dapat dilihat di gambar di sebelah kanan ya. Untuk foto terang, pastikan fotonya itu cukup terang, jangan blur gitu kan. Kalau bisa backgroundnya itu rapi gitu, nggak ada mentang-mentang kita tahu brand buatannya nih, kita mau nambahin elemen-elemen yang ada di brandnya gitu, kayak nambah bunga gitu atau nambah warna merah. Nah, itu tuh tidak diperlukan ya, biar agar kenapa, supaya fokus si usernya itu tetap ke produknya gitu kalau misal klaim. Dan juga untuk melihat kualitas barangnya itu biasanya di dalam produknya itu bisa dilihat dari segala macam ini ya, apa, sudut pandang gitu. Kalau misal kayak di e-commerce kan bisa dilihat dari atas, kanan, kiri, bawah gitu, ada gambar-gambar lainnya gitu. Dan pencahayaannya juga itu nggak perlu kamera mahal ya, cukup pakai HP gitu kan. Yang penting pencahayaannya itu udah bagus gitu. Dan bisa juga baru-baru ini kan bisa tuh di edit di ChatGPT ya untuk foto produk biar lebih ini lagi kan, tanpa ngeluarin biaya yang banyak, efisien juga kan. Dan produk yang kita udah buat tadi itu dapat terlihat lebih profesional dan meningkatkan kepercayaan si pengunjungnya pada saat mengakses website atau aplikasi kita. Oke, jadi di situ apa sih ya? Karena kan dari awal tuh kita udah banyak dari Mas Irfan ngebahas UI, UX gitu kan. Nah, mungkin di sini tuh kasih tahu aja, mungkin kalau desain tuh bukan cuma soal warna, bukan soal font atau typography atau layout yang estetik gitu ya. Tapi itu soal gimana sih calon pelanggannya itu bisa bikin nyaman gitu kan, bisa bikin percaya gitu kan dengan website yang kita bangun tuh kayak gimana gitu sih. Jadi apapun sih ya level bisnis teman-teman, mau yang udah jalan atau yang baru mulai,
mau yang udah punya website atau yang belum punya website gitu ya. Itu bukan seberapa besarnya sih, tapi seberapa niat teman-teman sih ya buat bikin pengalaman pelanggan tuh jadi lebih lebih baik kayak gitu. Mungkin kita udah nyampe di akhir sesi gitu ya. Ini makasih banyak buat teman-teman yang udah join, tapi mungkin sebelum kita tutup juga mungkin ada sesi Q&A dulu ya, Mas Will ya. Betul, Mas. Oke, terima kasih ya Mas Jojo dan Mas Irfan atas materi yang sangat insightful tentunya dan membuka wawasan kita semua bagaimana strategi UI UX yang tepat itu bisa memberikan dampak nyata bagi perkembangan bisnis. Nah, buat teman-teman yang memang sedang membutuhkan jasa revamp aplikasi, lalu desain website, atau bahkan ingin membuat company profile dan mungkin ada yang ingin membuat logo, itu bisa langsung menghubungi Utara Desain. Itu caranya cukup mudah, cukup akses website resmi kami di www.utara.design. Kami juga siap membantu bisnis teman-teman agar tampil lebih profesional dan tentunya lebih mudah digunakan oleh pengguna. Baik, sebelum masuk sesi Q&A, saya ingin tahu dulu bagaimana pendapat teman-teman nih soal materi yang baru saja disampaikan. Mungkin boleh minta reaksinya dulu nih dari teman-teman, reaksi apapun yang menggambarkan apa namanya pendapat teman-teman soal materi yang disampaikan. Oke, terima kasih. Senang sekali melihat respon ya teman-teman ya yang sangat positif. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, itu bisa langsung raise hand atau bisa langsung tulis di kolom chat. Untuk awal, kita akan bahas 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kalau waktunya memungkinkan, mungkin kita bisa lanjut ke beberapa pertanyaan tambahan. Jadi silahkan teman-teman dimanfaatkan untuk sesi Q&A ini, kali ini. Silahkan teman-teman. Oke, silakan Mas Muhammad Alif Thohir. Silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Eh, Oke, Kak. Sebelumnya suara saya terdengar tidak? Sudah terdengar. Oh, ini saya bertanya ke Pak Jojo aja ya. Menurut Pak Jojo gitu, website untuk pengembangan untuk company itu harus ada algoritmanya dulu atau ada fitur apa gitu buat memaksimalkan si website itu bisa dipakai oleh klien company itu sendiri gitu. Cukup mungkin. Terima kasih. Algoritma. Oke, thank you ya Mas. Siapa Alif ya? Oke, mungkin sebelumnya yang dimaksud algoritmanya itu kayak gimana dulu ya? Apakah pengen kayak gimana gitu maksudnya? Mungkin dari alurnya aja, algoritma alur pembuatannya gitu, Pak. Kalau algoritma mungkin gini ya, kalau kita nyasarnya dulu mungkin dari awal ya. Aku kasih tahu itu kan kalau kita mau bikin suatu website gitu kan, itu tuh yang pasti yang kita breakdown dulu tuh lebih ke kebutuhannya. Misalkan nih company profile di bidang apa, BTW Mas Alif? Di bidang jasa foto produk, Pak. Oke, foto produk. Berarti kan misalkan foto produk.
kita misalkan nyasarnya itu untuk kalangan, kita asumsikan misalkan kalangan di Gen Z atau milenial gitu kan. Kita udah pertama tuh dapat si personanya dulu. Terus abis dari situ misalkan Mas Alfi udah punya si brand guideline-nya gitu kan, temanya mau seperti apa, udah tahu, udah dua tuh. Nah terus kita bikin dulu nih si desainnya gitu kan, kita sketsa dulu ibaratnya gitu kan. Oh kita karena udah tahu si persona orang-orangnya udah ada, usianya kan gitu, terus brandnya udah punya. Nah terus pada saat kita mau bikin website yang pertama kali mau ditampilinnya apa, misalkan kita buat dulu deh navigasinya kayak tadi, minimal kayak buat landing page-nya dulu aja gitu kan, buat si kompronya itu. Ya udah, halaman beranda atau homepage, kemudian lanjut di about us-nya minimal gitu kan, simpel tentang si perusahaan yang Alfinya dulu gitu kan, about us-nya. Terus misalkan kalau perlu buat tampilan our product, terus lanjut di situ ada kontaknya juga, misalkan kalau misalkan ada yang perlu dihubungi lebih lanjutnya kayak gimana. Nah, udah kita nge-breakdown dari hierarkinya, baru kita masukin kan, sisipin misalkan informasi-informasi apa aja yang penting gitu kan dari Alfi-nya tersendiri kayak gitu. Mungkin kalau yang dimaksudnya algoritma lebih kita ke ngoding, mungkin jatuhnya kayak ke ngodingnya, gitu bukan sih Alfi? Algoritma yang dimaksudnya. Iya kok. Itu kalau lebih ke algoritma nggak ngoding sih, itu jatuhnya pasti ada sangkut pautnya ya. Pasti gitu kan, entah mungkin ada di sisipinnya algoritmanya itu pengen bisa ada ujungnya, pengen ada AI-nya, pasti ada, itu lebih keren ya, pengen mencakup misalkan jangan cuma ada chatbotnya doang, misalkan dia udah bisa forecasting katakan, misalkan si produk yang Mas Alfi itu gitu kan, dengan bantuan algoritmanya, misalkan produknya misalkan katakan tentang kopi, misalkan kan kita bikin algoritmanya ada AI-nya itu, si kopi ini di daerah A bisa nggak ya bikin peramalan yang lagi hitsnya itu apakah kopi apa, misalkan jenis apa gitu kan, bisa kayak gitu sih. Simpelnya kan kayak gitu ya. Mungkin kalau lebih lanjut lagi sampai ke pemasarannya, misalkan buat si websitenya lebih terkenal itu di pencarian search engine, bisa juga disisipin pakai SEO gitu kan. Apa biar naik nih nanti, masukin juga Google Analytics misalkan. Oh ternyata yang banyak ngekliknya itu di produk A misalkan. Di produk yang lain ketahuan. Oh kenapa ya? Ya udah kita mungkin bisa masukinnya produk yang paling banyak aja ngekliknya. Itu kan ke tracking, disisipin juga pakai si Google Analytics-nya. Kayak gitu kan. Jadi dari hasil-hasil trackingnya itu kita ketahuan ya, oh website kita tuh ternyata harus yang ningkatin penjualannya ibaratnya di produk yang paling banyaknya. Nah, di situ juga bisa jadi bahan evaluasi juga. Kenapa ya kok produk yang lainnya misalkan jadi nggak laku? Ya udah deh kita banyakin aja sih produk yang paling banyak kliknya gitu ya, berdasarkan hasil dari Google Analytics gitu ya, Mas Alfi. Baik, terima kasih Pak. Mau nambahin juga tadi buat meningkatkan awareness juga bisa di atas itu, di hero bannernya itu kita langsung menampilkan portofolio mungkin yang produk-produk kita yang udah pernah kita buat yang terbaik juga, dan juga bisa juga nambahin juga di bawahnya ada ulasannya gitu, ulasan-ulasan orang yang pernah pakai jasa kita gitu atau produk kita sih, buat menggait usernya lagi. Penjelasannya Mas Jo dan Mas Irfan untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ya Mas ya ke pertanyaan kedua. Kebetulan ada di kolom chat dari Mas Arik Muhammad Isan. Nanya dong Mas, apa kelebihan media website dibanding media sosial kayak Instagram, TikTok sebagai media untuk mempromosikan bisnis? Wah, ini pertanyaannya sangat praktikal ya Mas ya. Silakan dijawab Mas.
Oke, siapa dulu? Aku Irfan. Boleh Mas Jojo dulu. Oke, siapa nih? Barusan Mas Arik. Bagus ya, nih pertanyaannya buat ngelebihi perbedaan mungkin gitu ya dari media penggunaan website sama sosial media. Oke, sepengalaman gitu ya. Kalau kita udah punya website gitu kan pasti 100% tuh kendalinya di kita gitu kan karena kita yang ngaturnya ibaratnya gitu ya 100% gitu tanpa ketergantungan si pihak ketiga yang media sosial kita tadi gitu kan. Atau kalau misalkan pakai sosial media kayak IG terus apa sih TikTok atau lain-lain buat promosinya mungkin kita kayak punya batasan gitu kan entah dari sisi desain atau informasinya gitu kan karena ada formatnya mungkin dari mereka punya gitu kan. Nah, kalau kita di website kita sendiri ya kita yang ngebuat ya udah kita explore aja gitu kan ide-ide kitanya ya bebas gitu kan tanpa ada batasannya. Terus misalkan dari sisi profesional gitu kan sama kredibilitas kan kalau udah punya website misalkan Mas Arik gitu ya ini Arik jadi misalkan Mas Arik udah punya katakanlah portofolio sendiri jadi arik.id itu kan kayak lebih terkesannya profesional gitu kan udah pakai domain sendiri gitu kan itu ibaratnya wah ini orang udah kredibel gitu kan profesional banget gitu kan udah punya domain pakai nama sendiri gitu kan. Nah terus selain itu tadi juga nyambung ya potensinya juga bagus kalau pakai website sendiri itu udah di pencarian di Google gitu kan bisa pakai SEO-nya juga bisa ngejangkau yang lebih banyak juga gitu kan lebih optimal lah ibaratnya gitu kan berbeda kalau misalkan ya pakai media sosial yang udah pasaran gitu kan ya pencariannya mungkin hanya di bidang ya spesifik di situ aja gitu kan kolamnya. Nah kalau kita lebih luas di website pasti kan bakal lebih luas lagi gitu sih cakupannya ya Mas Arik kayak gitu. Nah terus ini tadi juga nyambung nih masih ada korelasinya dari yang Mas Alif ya. Kalau kita mungkin lebih ke analitik dan datanya gitu kan udah masukin kayak Google Analytics kan kita bisa lebih tahu juga gitu ya buat mempelajari perilaku-perilaku pengunjung gitu kayak tadi halaman apa sih yang paling banyak diakses gitu kan trafficnya misalkan oh daerahnya dari mana aja terus waktu kunjungannya itu kan jadi lebih lebih kelihatan lah gitu kita bisa langsung juga masuk gitu kan analisisnya oh kita harusnya di bagian ini aja deh buat yang memperbaikinya kurang lebih ya kayak gitu kalau dari aku. Gue dari Mas Irfan kalau mau nambahin. Kalau aku mungkin dari sisi ini juga ya apa efisiensi harga gitu. Jadi kalau misal pakai website sendiri kan kita nggak kena potongan pajak ya, terhindar dari pajak dari ininya si apps-nya. Jadi bisa pakai dari aplikasi kita aja gitu pemesanannya nggak terhubung sama nggak kena potongan harga lagi dari TikToknya mungkin. Dan juga sama sih kayak produknya tuh kita bisa masukin rekomendasinya itu sesuai apa yang kita mau gitu. Jadi nggak tergantung dari algoritmanya si TikToknya gitu kan rekomendasi produk-produknya tuh. Gitu. Oke, terima kasih Mas Jojo dan Mas Irfan untuk jawaban yang sangat luar biasa praktikal ya. Jadi kita tahu gitu ya, kelebihan website itu dan kelebihan Instagram itu memiliki kelebihan yang berbeda-beda gitu untuk tugasnya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, sesi pertanyaan nomor ketiga dari Mas Hidayatul Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Kak, bagaimana perkembangan teknologi seperti AI dan Voice User Interface atau VUI dapat mempengaruhi strategi desain UI UX bisnis digital di masa depan? Terima kasih. Silakan Mas Ujo dan Mas Irfan. Oke, makasih ya nih Mas Taufik.
Kalau pribadi gitu ya, terkait perkembangan si AI-nya itu lebih nganggapnya dia sebagai teman. Soalnya kenapa ya? Kalau dulu mungkin lagi rame kayak status yang kasus-kasus yang Ghibli Studio gitu ya, yang ada hak cipta dan lain-lain. Cuman kalau aku pribadi, pasti kan ada perkembangan zaman ya, mau nggak mau kita harus ngikutin. Cuman ini lebih ke ngebantu juga sih sebagai teman gitu kan. Kenapa demikian gitu kan? Misal kalau teman-teman gitu ya, khususnya buat Mas Taufik gitu ya, mau bikin nih strategi bisnisnya gitu kan, produk digital katakan, mau bikin website misalkan, kita bisa bantu gitu kan pakai AI, contoh kayak ChatGPT, DeepSeek, Group dan lain-lain itu kan buat bantulah ideasi dulu misalkan gitu kan, minimal bantu breakdown buat bikin hierarkinya dulu. Kita ideasi misalkan aku mau bikin, ya promptnya kan bebas ya, mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia misalkan, bikin misalkan halaman landing page kan terkait bisnisnya apa gitu kan, terus kontennya atau layout bahkan flow-nya mau seperti apa itu kan udah bisa ngebantu gitu kan. Nah cuman kalau untuk sisi visualnya, menurut aku pribadi sih yang namanya robot kan nggak ada sense of desainnya gitu kan, tetap itu harus sama manusia. Cuman kalau dari sisi AI-nya tuh yang ngebantu bangetnya itu buat nge-breakdown lebih ke deskripsinya gitu kan. Oke, kalau masih dari tahapan wireframe itu ya masih oke, walaupun ya masih ada beberapa yang harus disesuaikan, tapi itu kan ngebantu banget gitu ya buat kayak rekan-rekan kita di bidang seni gitu kan, ngebantu banget nih udah ada wireframe-nya, udah ada flow-nya, udah ada deskripsinya, hierarki dan lain-lainnya. Otomatis kan mau ke transformasi ke bentuk yang HIV-nya udah enak kayak gitu kan. Terus kalau ngomongin yang voice user interface itu mungkin kalau kalau ada aplikasi mungkin ya kayak Shazam gitu kan ya, kayak Siri atau Google Assistant gitu kan, itu udah salah satunya masuk juga di bidang itu kan ya, yang ngetap lah. Kalau kalau sekarang ada text to design, mungkin nanti kedepannya ada speech to UI misalkan kayak gitu kan. Cuman kita harus promptnya dari jelas, intonasi kitanya, jedanya gitu kan, sama responsi audionya gitu kan. Gitu sih kalau dari aku mah gitu sih. Irfan Kalau ada tambahan nggak? ya sisi dari sisi aksesibilitasnya juga Fui itu ini ya bagus tuh buat kedepannya buat orang-orang disabilitas kan ya. Jadi yang buat keterbatasan tuh jadi semakin terarah gitu menggunakan websitenya. Jadi pakai suara aja udah cukup gitu kan ya. Lalu juga lebih private mungkin ya untuk Fui itu. Eh, jadi antara hubungan antara si AI-nya saja dengan usernya aja gitu, dan lebih personal juga, lebih lebih mengerti si usernya tuh maunya apa gitu, langsung to the point gitu jadinya kan. Oke, terima kasih Mas Irfan dan Mas Jojo untuk jawabannya. Mungkin belum ada lagi pertanyaan yang masuk di kolom chat maupun di raise hand. Oleh karena itu, em, sesi Q&A kita akhiri untuk acara atau webinar hari ini. Em, Mungkin kita akan lanjut ke sesi terakhir, di mana teman-teman bisa mengisi Google Form yang kami berikan, yang tujuannya agar mendapatkan sertifikat yang kami akan berikan di link yang nanti kami akan sebarkan. Baik, silakan teman-teman di kolom chat sudah kami apa namanya tuliskan atau sudah kami sematkan. Itu teman-teman tinggal klik dan mengisi formulir yang sudah kami berikan. Gitu teman-teman. Dan kami akan memberikan waktu sekitar 5 menit untuk mengisi form yang akan teman-teman isi. Begitu teman-teman.
Oke, teman-teman, sambil mengisi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dan Mas Jojo dan Mas Irfan atas pemaparan dan diskusinya yang luar biasa ya Mas hari ini. Kita semua jadi lebih paham bahwa UI UX bukan cuman soal tampilan, tapi tentang bagaimana desain ini bisa menjadi strategi yang berdampak langsung pada pertumbuhan bisnis. Buat teman-teman yang mungkin ingin berkonsultasi lebih lanjut dan membutuhkan bantuan untuk desain ulang aplikasi, website, atau company profile, jangan ragu untuk menghubungi kami di website kami juga ada di www.utara.design. Kami siap bantu menghadirkan desain yang lebih strategis, menarik, dan tentunya user-friendly. Sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, jangan lupa mengisi Google Form-nya yang sudah dibagikan di kolom chat. Lalu apa namanya? Itu juga nanti kami akan berikan e-sertifikat kepada teman-teman yang sudah mengisi. Dan akhir kata, saya William dari Utara Design mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua. Sampai jumpa di webinar selanjutnya atau berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan ragu untuk eksplorasi desain demi pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima Oke, kasih. terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya. Terima kasih, Kak.